Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, yang lagi santai, yang lagi di dapur, yang lagi nunggu cucu pulang sekolah, yang lagi duduk di teras sambil angin-anginan, tolong tahan dulu jempolnya, jangan buru-buru geser. Karena kalau judulnya tentang gaji 13, biasanya hati langsung keburu naik. Ada yang langsung senyum, ada yang langsung curiga, ada juga yang langsung hitung-hitungan di kepala. Kalau cair segini, bisa buat bayar ini, bisa buat beli itu. Saya paham, saya benar-benar paham. Gaji 13 itu memang selalu punya efek yang unik. Tidak cuma soal uangnya, tapi soal rasa aman yang datang bareng. Rasanya seperti ada ruang napas tambahan di tengah hidup yang terus minta biaya. Tapi saya minta satu hal, kita bahas pelan-pelan, dengan kepala dingin. Biar Bapak Ibu nggak salah langkah. Karena yang sering bikin capek itu bukan karena uangnya kecil, tapi karena ekspektasi kita keburu tinggi duluan. Lalu saat realitanya datang, kita merasa dibohongi, padahal sebenarnya kita cuma salah memahami ritmenya. Jadi hari ini kita ngobrol santai tapi serius. Kita bedah 3 hal yang paling sering bikin ramai. Apa yang paling mungkin terjadi soal gaji 13 pensiunan 2026, siapa yang paling diuntungkan dan kapan momen yang paling masuk akal untuk pencairannya. Saya mulai dari yang paling penting dulu. Gaji 13 itu bukan hadiah mendadak, bukan rezeki yang tiba-tiba jatuh dari langit tanpa aturan. Gaji 13 adalah bagian dari pola kebijakan yang biasanya berjalan kalau negara memang memutuskan untuk menjalankan skema bantuan penghasilan tambahan tahunan untuk aparatur dan pensiunan. Karena gaji 13 ini punya tujuan yang jelas, membantu kebutuhan tertentu yang sifatnya musiman. Dulu sering dikaitkan dengan kebutuhan tahun ajaran baru. Bapak Ibu pasti ingat di masa-masa itu banyak keluarga yang pusing karena biaya sekolah, seragam, buku, kebutuhan cucu, kebutuhan anak, dan sebagainya. Bahkan untuk pensiunan, walaupun anak sudah besar, seringkali kebutuhan tahun ajaran itu tetap terasa karena cucu-cucu juga ada. Jadi gaji 13 sering nyambung dengan periode itu. Sekarang masuk ke pertanyaan pertama, apa yang paling mungkin terjadi di 2026? Yang paling mungkin, kalau kita bicara pola kebijakan yang biasanya dilakukan adalah gaji 13 tetap ada dan tetap masuk ke skema pembayaran selama keputusan pemerintah berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya sengaja pakai kata paling mungkin bukan pasti, karena hidup itu sering bukan soal pasti atau tidak, tapi soal membaca arah, dan arah yang paling sering terjadi adalah ketika satu kebijakan sudah berjalan beberapa tahun berturut-turut, biasanya pemerintah cenderung melanjutkan, kecuali ada alasan besar untuk menghentikan atau mengubahnya. Tapi, yang sering berubah bukan apakah ada atau tidak, melainkan detailnya, waktu cair, komponen yang dihitung, dan teknis pelaksanaannya. Nah, yang bikin orang gampang salah paham itu biasanya soal komponen. Banyak yang mengira gaji 13 itu sama persis dengan gaji pensiun bulanan, plus semua yang biasa diterima dulu saat masih aktif. Padahal, untuk pensiunan, struktur yang diterima itu berbeda dengan ASN aktif. Dan disinilah kita harus jujur dari awal. Yang paling mungkin adalah gaji 13 pensiunan akan mengikuti pola penghasilan pensiun yang Bapak Ibu terima rutin. Jadi jangan berharap ada komponen yang sifatnya aktif. Seperti tunjangan kinerja model orang masih kerja, itu biasanya tidak masuk. Yang masuk itu biasanya yang melekat pada pensiun yang memang menjadi hak pensiunan. Tapi tunggu dulu, ini bukan kabar buruk, ini justru kabar yang bikin tenang. Karena kalau kita sudah menempatkan ekspektasi di tempat yang benar, kita bisa menyusun rencana yang lebih rapi. Kita tidak membuat keputusan berdasarkan katanya, kita membuat keputusan berdasarkan yang paling mungkin. Dan itu jauh lebih sehat buat ketenangan batin. Bapak Ibu yang sudah purna tugas itu paling butuh bukan drama, tapi kepastian dan ketenangan. Sekarang pertanyaan kedua, siapa yang paling diuntungkan? Ini sensitif, karena begitu kita ngomong paling diuntungkan, orang langsung mikirnya seolah-olah ada perlombaan. Padahal ini bukan soal siapa menang siapa kalah. Ini soal siapa yang secara struktur memang menerima penghasilan pensiun lebih besar. Sehingga ketika ada tambahan 1 kali penghasilan, tentu nilainya lebih terasa. Jadi yang paling diuntungkan biasanya adalah mereka yang pensiun dengan dasar penghasilan yang lebih tinggi, golongan lebih tinggi, masa kerja lebih panjang, atau komponen pensiun bulanan yang memang lebih besar. Tapi diuntungkan bukan cuma soal besar kecil angka. Ada juga diuntungkan dalam arti dampak terhadap hidup. Ini menarik. Kadang orang yang nominalnya tidak sebesar orang lain, justru dampaknya lebih terasa karena situasi ekonominya lebih ketat. Misalnya, ada pensiunan yang penghasilannya pas-pasan, tiap bulan benar-benar habis untuk kebutuhan pokok.
Ketika gaji 13 datang, walau nominalnya tidak besar, itu bisa mengubah banyak hal. Bisa menutup tunggakan listrik, bisa beli obat, bisa bayar cicilan kecil, bisa bantu cucu, bisa memperbaiki atap bocor. Jadi diuntungkan itu dua lapis. Lapis pertama angka, lapis kedua dampak. Kalau kita bicara lapis pertama, ya jelas yang penghasilan pensiun bulanan lebih tinggi biasanya menerima gaji 13 lebih tinggi. Kalau lapis kedua, bisa jadi yang justru paling merasakan manfaat adalah yang selama ini hidup dengan margin tipis. Karena tambahan sekali itu memberi ruang, ruang untuk bernapas, ruang untuk menyusun ulang, ruang untuk sedikit lega. Sekarang masuk ke bagian yang paling sering bikin deg-degan. Kapan momentum cairnya? Saya tahu Bapak, Ibu suka sekali pertanyaan ini. Bahkan ada yang tiap minggu buka kalender. Ada yang kalau dengar kata Juni, langsung kepikiran, oh berarti sebentar lagi. Ada yang dengar Juli, langsung bilang, biasanya segitu. Tapi kita harus paham, momentum cair itu bukan sekadar tanggal. Momentum cair itu gabungan tiga hal. Kesiapan aturan, kesiapan data, dan kesiapan sistem pembayaran. Kalau bicara momentum, gaji 13 itu paling sering berkaitan dengan pertengahan tahun. Karena logikanya mengikuti kebutuhan tahun ajaran, juga mengikuti ritme anggaran yang biasanya sudah berjalan stabil beberapa bulan. Jadi yang paling masuk akal sebagai momentum cair, itu biasanya berada di sekitar pertengahan tahun, di periode yang mendekati pertukaran semester atau awal tahun ajaran. Tapi ingat pertengahan tahun itu luas. Bisa lebih cepat, bisa sedikit mundur. Dan seringkali yang bikin mundur bukan karena uangnya tidak ada, tapi karena proses administratifnya harus rapi. Saya jelaskan pelan-pelan bagian ini. Bapak, Ibu tahu kan, pembayaran untuk jutaan orang itu bukan kayak kirim uang ke tetangga. Ada daftar penerima, ada verifikasi, ada sistem perbankan, ada jadwal, ada penyelarasan data. Kalau ada satu saja yang enggak sinkron, bisa membuat pembayaran tertahan untuk sebagian orang. Dan ini yang sering bikin panik. Teman sudah terima, kita belum. Padahal bukan berarti hak kita hilang. Kadang hanya beda batch, beda jam, beda bank, atau ada data yang perlu diverifikasi. Jadi kalau nanti gaji 3.200.026 sudah mulai cair, hal paling penting yang Bapak, Ibu perlu pegang adalah jangan bandingkan jam transfer. Jangan bandingkan tanggal transfer dengan orang lain secara mentah. Yang perlu kita lakukan adalah lihat pola. Apakah sudah mulai ada yang masuk? Kalau sudah, berarti proses berjalan. Kalau kita belum, langkahnya bukan marah, bukan panik, tapi cek dulu hal-hal yang paling umum. Rekening aktif, data nama sesuai, dan administrasi pensiun tidak bermasalah. Saya tahu ada yang bilang, lah saya ini tiap bulan masuk kok, berarti aman dong. Ya, itu indikator bagus. Kalau tiap bulan pensiun rutin masuk, biasanya data dasar aman. Tapi kadang gaji 13 atau pembayaran khusus punya proses pengecekan yang sedikit berbeda, karena ada label transaksi berbeda, ada batch tambahan, ada sistem yang memproses data lebih besar dari biasanya. Jadi tetap perlu tenang. Sekarang saya masuk ke bagian yang jarang dibahas orang, tapi ini penting. Dalam setiap momen pembayaran besar selalu ada dua jenis gelombang yang ikut datang. Gelombang pertama adalah gelombang harapan. Ini wajar. Orang jadi lebih semangat. Gelombang kedua adalah gelombang gangguan, rumor dan penipuan. Ini juga pola yang berulang. Begitu banyak orang menunggu, ada pihak yang memanfaatkan. Mereka buat pesan seolah-olah resmi, seolah-olah dari lembaga, lalu minta data. Dan ini yang bahaya. Saya enggak mau Bapak, Ibu kehilangan uang bukan karena kebijakan tidak ada, tapi karena kita lengah. Prinsip paling aman yang harus Bapak, Ibu pegang, hak yang resmi itu tidak butuh jalur cepat. Hak yang resmi tidak butuh biaya administrasi agar masuk batch pertama. Hak yang resmi tidak butuh OTP, PIN, atau klik tautan dari nomor tak dikenal. Kalau ada yang bilang, Bapak, Ibu harus verifikasi sekarang juga, kalau tidak gaji 13 hangus, itu biasanya permainan emosi. Mereka mau memaksa kita panik. Karena kalau panik, orang cepat salah klik. Kalau panik, orang mudah percaya. Jadi tolong kalau Bapak, Ibu dapat pesan semacam itu berhenti, tarik napas, jangan jawab, jangan klik, jangan kirim apa-apa. Sekarang kita kembali ke inti. Saya akan jelaskan skenario yang paling realistis untuk 2026, biar Bapak Ibu punya gambaran mental yang rapi. Skenario pertama, gaji 13 berjalan seperti pola umum. Pertengahan tahun mendekat, aturan sudah siap, proses administrasi lancar, lalu pembayaran gaji 13 pensiunan mulai cair bertahap. Ini skenario paling nyaman. Skenario kedua, gaji 13 tetap ada, tapi ada sedikit penyesuaian waktu karena proses teknis. Ini bisa terjadi kalau pemerintah ingin memastikan semua data benar-benar bersih atau ada agenda administrasi tertentu.
Dalam skenario ini bukan berarti dibatalkan, tapi ada geser beberapa waktu. Skenario ketiga, gaji 13 tetap ada, tapi ada penyesuaian komponen yang dihitung, sehingga sebagian orang merasa kok beda dari perkiraan. Ini juga sering terjadi, karena orang menghitung sendiri, lalu hasilnya tidak sama karena ada ketentuan tertentu yang tidak mereka masukkan. Nah, kalau ditanya yang paling mungkin terjadi, saya condong pada skenario pertama atau kedua, gaji 13 tetap berjalan, dengan variasi kecil pada waktu dan teknis. Karena yang biasanya berubah itu bukan keberadaan, tapi detail pelaksanaannya. Sekarang saya tahu Bapak, Ibu pasti ingin jawaban yang lebih nendang. Kapan kira-kira saya akan jawab dengan bahasa manusia? Kalau kita bicara momentum gaji 13 secara umum, momen paling masuk akal itu adalah ketika kebutuhan pertengahan tahun sudah di depan mata. Jadi Bapak Ibu bisa bersiap-siap di rentang pertengahan tahun, bukan menunggu di awal tahun. Karena awal tahun itu biasanya fokus ke ritme pembayaran rutin, penyesuaian administrasi, dan penyelarasan banyak hal. Sementara pertengahan tahun adalah momen ketika kebijakan tambahan lebih sering bergerak. Tapi persiapan terbaik bukan menunggu tanggal. Persiapan terbaik adalah menyiapkan hal-hal yang bisa kita kontrol. Saya ulang, yang bisa kita kontrol. Karena banyak orang stres karena menunggu hal yang tidak bisa dia kontrol. Kita tidak bisa memaksa tanggal, tapi kita bisa memastikan rekening aman, data aman, dan rencana penggunaan dana aman. Saya kasih contoh sederhana, ada pensiunan yang begitu dengar gaji 13, langsung janji ke keluarga, nanti kalau cair kita beli ini. Itu enggak salah, tapi kalau sudah janji terlalu detail, terlalu cepat, lalu ternyata cairnya mundur seminggu, rumah jadi tegang. Karena orang sudah menggantungkan harapan pada tanggal. Jadi lebih aman begini. Kalau gaji 13 cair, kita akan prioritaskan kebutuhan ini dulu. Fokus pada prioritas, bukan tanggal. Sekarang kita bedah siapa yang paling diuntungkan dengan contoh yang lebih nyata. Misalnya ada dua pensiunan. Pensiunan A penghasilan pensiun bulanan lebih tinggi, saat gaji 13 cair nominalnya lebih tinggi, itu diuntungkan di sisi angka. Pensiunan B penghasilannya lebih kecil, tapi dia punya biaya kesehatan rutin, ada obat yang tidak bisa ditunda. Ketika gaji 13 cair, walau nominalnya lebih kecil, dia bisa beli obat untuk beberapa bulan, bisa kontrol kesehatan dengan lebih tenang. Itu diuntungkan di sisi dampak. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, saya ini paling diuntungkan enggak? Jawabannya bukan cuma lihat angka, tapi lihat kebutuhan hidup Bapak Ibu sendiri. Ada lagi kelompok yang sering merasa sangat terbantu, pensiunan yang jadi tulang punggung cucu atau anak. Banyak yang enggak ngomong, tapi realitanya ada. Ada pensiunan yang penghasilannya bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk biaya rumah, biaya makan, biaya pendidikan cucu, bahkan untuk membantu anak yang sedang berjuang. Dalam kondisi seperti itu, gaji 13 bukan sekadar tambahan, tapi semacam bantalan. Bantalan yang membuat keluarga tidak jatuh terlalu keras ketika ada kebutuhan mendadak. Tapi saya juga harus bilang hal yang penting, gaji 13 itu bukan solusi permanen. Jangan jadikan gaji 13 sebagai penopang utama, karena sifatnya sekali. Kalau kita memakainya seolah-olah itu penghasilan rutin, kita akan kaget ketika bulan berikutnya kembali normal. Jadi cara terbaik memanfaatkan gaji 13 adalah untuk hal-hal yang sifatnya memperkuat, memperbaiki, melunasi, menutup lubang, membuat cadangan, bukan untuk menambah beban baru. Saya tahu kadang kita pengen membahagiakan diri juga, itu wajar. Pensiun itu bukan hukuman, pensiun itu fase menikmati, tapi menikmati yang paling nikmat itu adalah menikmati tanpa rasa cemas. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membeli sesuatu dari gaji 13, silakan, tapi pastikan kebutuhan pokok dan kesehatan sudah aman, karena kesehatan itu tidak bisa ditunda, dan di usia pensiun, kesehatan itu jadi harta yang paling mahal. Sekarang saya akan bicara soal satu hal yang sering membuat gaji 13 nyangkut untuk sebagian orang. Ini bukan untuk menakuti, tapi untuk memberi kewaspadaan. Ada orang yang datanya kelihatan baik-baik saja, tapi ada hal kecil yang bisa memicu verifikasi tambahan. Misalnya, rekening yang jarang dipakai di luar transfer pensiun. Ada bank yang menandai rekening tertentu sebagai pasif kalau tidak ada aktivitas tertentu. Ada juga yang nama di rekening berbeda satu huruf dari data pensiun. Kadang di mata kita itu sepele, tapi di mata sistem itu bisa jadi alasan untuk menahan sementara. Jadi kalau Bapak Ibu bisa, lakukan hal-hal kecil yang aman. Pastikan rekening aktif, lakukan transaksi kecil yang wajar, pastikan data identitas sesuai, dan kalau pernah ganti rekening atau ganti data, pastikan sudah lewat jalur resmi. Bapak Ibu, saya juga ingin menenangkan yang sering bertanya, kalau saya belum cair, apakah berarti saya tidak dapat?
Biasanya tidak begitu. Biasanya itu hanya proses. Tapi tetap, kalau sudah lewat beberapa hari dari gelombang pencairan dan Bapak, Ibu belum menerima, langkahnya bukan panik, langkahnya bertahap. Pertama, cek rekening, kedua cek apakah ada informasi resmi dari bank penyalur atau dari jalur layanan yang biasa. Ketiga, kalau perlu, tanya lewat jalur yang benar, jangan lewat perantara yang tidak jelas. Dan saya ulang lagi, karena ini sering dilupakan, jangan jadikan grup WA sebagai pusat kebenaran. Grup WA itu pusat emosi. Satu orang bilang, sudah cair, yang lain bilang belum, lalu yang lain bilang, berarti dibatalkan. Padahal belum tentu, grup WA itu cepat sekali menaikkan suhu. Dan suhu tinggi itu membuat kita mudah percaya pada narasi yang tidak jelas. Sekarang saya mau kasih gambaran momentum yang lebih mudah dipahami. Momentum cair itu biasanya seperti pintu yang dibuka. Begitu pintu dibuka, orang masuk bergiliran. Yang pertama masuk mungkin bank tertentu, wilayah tertentu, atau batch tertentu. Yang lain menyusul. Jadi Bapak Ibu jangan menunggu semua orang cair dulu baru saya percaya. Begitu ada tanda proses berjalan, itu sudah cukup untuk tahu bahwa mesin bergerak. Saya tahu ada juga yang penasaran, apakah ada kemungkinan gaji 13 cair barengan dengan pensiun bulanan? Bisa saja jaraknya dekat, kadang terpisah, kadang berdekatan, tapi sekali lagi, itu teknis. Yang penting bukan bareng atau tidak bareng, yang penting Bapak, Ibu menerima haknya. Jadi jangan kejar sensasi barengan seolah-olah itu ukuran. Ukurannya adalah hak diterima dengan aman. Sekarang saya ingin menyentuh satu hal yang sering membuat narasi gaji 13 jadi panas. Orang suka membandingkan nominal. Ada yang bilang, saya dapat segini kok tetangga segitu. Ini normal, karena manusia suka membandingkan. Tapi membandingkan tanpa memahami variabel itu sumber sakit hati. Nominal pensiun itu dipengaruhi banyak hal. Golongan terakhir, masa kerja, status keluarga, dan lain-lain. Jadi perbandingan mentah itu tidak adil. Bahkan dua orang golongan sama pun bisa berbeda, karena masa kerja beda atau komponen keluarga beda. Jadi saran saya, fokus pada apakah sesuai dengan hak saya, bukan apakah sama dengan orang lain. Bapak, Ibu, sekarang kita masuk ke bagian penutup, tapi saya ingin menutup dengan sesuatu yang membuat Bapak, Ibu lebih siap, bukan lebih bingung. Jadi saya rangkum dengan bahasa paling sederhana. Yang paling mungkin terjadi di 2026, gaji 13 pensiunan berjalan dengan pola pertengahan tahun, mengikuti penghasilan pensiun yang rutin, dengan kemungkinan penyesuaian kecil pada waktu dan teknis. Siapa yang paling diuntungkan? Secara angka, yang penghasilan pensiun lebih tinggi. Secara dampak, yang kebutuhan hidupnya paling sensitif dan paling butuh bantalan. Kapan momentum cairnya? Paling masuk akal di sekitar pertengahan tahun, dengan pencairan bertahap, jadi jangan panik kalau tidak serentak. Dan yang paling penting dari semua itu bukan tanggal, bukan rumor, bukan angka-angka liar. Yang paling penting adalah Bapak, Ibu menjaga diri dari dua hal, ekspektasi yang keburu tinggi dan penipuan yang memanfaatkan momen. Satu-satunya cara aman adalah tenang, teliti, dan terkendali. Tenang dalam menunggu, teliti dalam menjaga data, terkendali dalam merencanakan penggunaan dana. Kalau Bapak, Ibu mau, setelah ini saya bisa buatkan versi yang lebih naratif, lebih dramatis, lebih menyentuh, atau versi yang lebih to the point, tapi tetap enak didengar sesuai gaya channel Bapak, Ibu. Tapi untuk sekarang pegang dulu yang ini. Jangan keburu panik, jangan keburu euforia. Kita siapkan diri. Karena yang paling berharga di masa pensiun bukan hanya uang tambahan, tapi ketenangan yang membuat hidup terasa lebih ringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.